Berikut adalah cerita sejarah tentang adat Papua yang menyajikan latar budaya, nilai leluhur, dan kearifan lokal masyarakat Papua. Jejak leluhur di tanah cendrawasih sejarah adat Papua. Di ujung timur Indonesia, terbentang sebuah tanah yang kaya akan hutan lebat, pegunungan menjulang, dan laut yang membiru. Tanah itu adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Namun kekayaan Papua tidak hanya terletak pada alamnya, tapi juga pada adat istiadat dan budaya leluhur yang masih hidup hingga hari ini. Asal-usul dan leluhur. Menurut cerita lisan yang diwariskan turun-temurun oleh para tetua adat, nenek moyang orang Papua datang dari benua besar yang kini dikenal sebagai Melanesia. Mereka menyusuri lautan dengan perahu-perahu kayu, lalu menetap di wilayah pesisir dan dataran tinggi. Setiap suku kemudian berkembang dengan tradisi dan cara hidupnya masing-masing, menjadikan Papua rumah bagi lebih dari 250 suku bangsa, termasuk suku Dani, Asmat, Yali, Amungme, dan Korowai. Hukum adat dan kepemimpinan. Sebelum adanya pemerintahan modern, masyarakat Papua diatur oleh sistem hukum adat yang sangat ketat. Setiap pelanggaran terhadap norma adat, seperti pencurian, pembunuhan, atau pelanggaran tanah warisan, akan diselesaikan oleh kepala suku melalui musyawarah adat yang disebut barapen, pembicaraan besar. Hukuman adat seringkali berupa denda dalam bentuk kerang laut, babi, atau benda pusaka yang dianggap suci. Upacara dan simbol kehidupan adat Papua sangat erat kaitannya dengan alam dan roh leluhur. Upacara adat selalu dilakukan dalam setiap siklus kehidupan. Kelahiran, inisiasi, masuk dewasa, pernikahan, hingga kematian. Salah satu upacara paling sakral adalah upacara bakar batu, terutama di wilayah Pegunungan Tengah. Tradisi ini bukan hanya tentang memasak makanan dengan batu panas, tapi juga simbol persatuan, penghormatan, dan penyelesaian konflik. Sementara itu di wilayah selatan Papua, suku Asmat mengenal ukiran kayu yang rumit sebagai media komunikasi dengan roh leluhur. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang dapat berbicara melalui ukiran pada tiang-tiang kayu, pitch poles, yang ditanam di depan rumah adat. Adat perang dan damai di masa lalu. Perang antar suku bukan hal asing. Namun perang itu bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan bagian dari ritus penyeimbang antara dunia manusia dan dunia roh. Ketika perdamaian dicapai, maka diadakan tarian perang, penebusan adat, dan pesta babi besar-besaran sebagai tanda rekonsiliasi. Perempuan dalam adat Papua. Dalam banyak suku, perempuan memiliki peran penting meskipun kadang tersembunyi. Mereka adalah penjaga kehidupan, pemilik ladang sagu, dan pelindung nilai-nilai adat. Di beberapa suku, perempuan bahkan memiliki rumah khusus untuk menjalani masa inisiasi atau pemurnian spiritual. Adat